Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus sholat subuh gabungan yang saya hormati, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf merusak acara. Biasanya tausiahnya itu belakangan. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya sakit. Jadi beberapa masjid yang juga saya mengajar seperti di Masjid Darul Mukri itu belum melakukan tawakufan. Saya bilang nanti saya sehat. Saya lupa kalau minggu yang akan datang kita sudah menjelang bulan Ramadan. Jadi saya mohon maaf kepada para jamaah yang hadir dan saya tidak lazim berceramah di awal. Para hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ini adalah satu kegiatan yang penuh dengan keberkahan. Sholat subuh dan bangun di waktu pagi. Ini adalah satu pekerjaan yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Kalau kita merayakan Maulid Nabi misalnya, maka dapat doa oleh Rasulullah itu doa yang umum. Kita merayakan Isra Mi'raj misalnya, doanya itu secara umum karena kita menghidupkan syiar ajaran Islam. Tetapi bangun pagi itu dapat doa khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati, ya Allah berikan keberkahan kepada umatku ini fi bukuriha, pada waktu pagi. Maka orang yang bangun pagi itu mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu la yuhliful mu'ad. Nabi itu bukan politisi, Nabi itu bukan pejabat yang suka ingkar janji. Tapi Rasulullah itu kalau berjanji, dikatakan Nabi itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Nabi doakan orang yang bangun pagi itu mendapatkan keberkahan. Maka Bapak Ibu sekalian, Habib Hud, mohon maaf duluan. Maka kalau kita misalnya membaca hadis tadi, kita kaitkan dengan kehidupan hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Afwan Habib. Lama nggak ketemu Habib ini. Maafin Habib ya, ada duluan sebentar Habib ya. Terus. Barokah itu adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bahkan menjelang akhir zaman, itu yang Allah cabut dari kehidupan manusia itu adalah barokah. Di dalam hadis misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la taqumus saatu, tidak akan datang hari kiamat hatta takunas sanatu kasyahri, sampai nanti kalian bertemu, kata Nabi, dengan satu masa as-sanah, panjangnya 1 tahun itu kasyahri, rasanya kayak 1 bulan. Wasyahru, yang namanya 1 bulan 29 atau 30 hari, itu rasanya kalau Jumati kayak 1 minggu. 1 minggu nanti kayak 1 jam, 1 jam itu kayak jerami yang dibakar oleh api, berlalu sedemikian cepat. Pertanyaannya, apa nanti akhir zaman bumi itu berputar sedemikian cepat sehingga 1 hari yang mestinya 24 jam karena cepat berputar, misalnya kecepatannya itu membuat perputaran waktu jadi 12 jam, perputaran waktu jadi 6 jam, ternyata tidak. 1 jam hari ini itu dengan 1 jam zaman Rasulullah sama. 1 tahun zaman Rasulullah itu dengan 1 tahun zaman sekarang itu sama. Ini bapak dan ibu sekalian, ini logika agama yang luar biasa. Mestinya semakin lama itu perputaran kan semakin apa ini? Lambat.
Kalau kayak kita dulu main kecil itu ada mainan namanya yoyo. Anak sekarang nggak tahu yoyo, taunya Samsung sama iPhone, ya kan? Dulu main yoyo itu bulat, kita lempar ke bawah. Itu lemparan pertama, kedua muternya cepat. Nanti semakin lama putarannya semakin apa itu? Lambat. Itu hukum alam, itu logika. Tapi kata hadis Nabi ini enggak. Nanti akhir zaman putarannya juga seolah-olah semakin apa ini? Cepat. Tapi waktunya tidak berubah. Maka Imam Nawawi dalam Al-Minhaj syarahnya Sahih Muslim itu mengatakan waktunya sama, jamnya sama, tahunnya sama, harinya sama. Yang hilang itu barokahnya. Coba hari ini barokah waktu kita habis buat baca WhatsApp grup, ya, yang isinya kadang-kadang tidak jelas. Handphone kita pegang itu bisa kadang-kadang untuk baca WhatsApp itu setengah jam. Seandainya setengah jam dipakai baca kulhu, itu pahalanya kayak apa itu? Wong baca kulhu 3 kali itu pahalanya seperti orang yang khatmul Quran. Berarti 1 menit dalam hidup kita itu bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Tetapi itu tidak terjadi kata Imam Nawawi. Sekalipun baca kulhu itu mudah sekali, tapi berapa banyak dari kita yang tadi semenjak bangun tidur sampai sekarang ini sudah baca kulhu 3 kali. Nanti pulang pengajian tahu nih, kalau baca kulhu 3 kali pahalanya seperti ini. Tapi berapa banyak dari kita yang bisa melakukan itu kata Imam Nawawi, tandanya hilangnya keberkahan. Ini kalau diterangkan lama, kalau pakai cerita cepat Pak, ya. Berkah itu tidak ada kaitannya dengan banyak dan sedikit. Berkah itu tidak ada kaitannya dengan kaya dan miskin. Berkah itu tidak ada kaitannya dengan ganteng dan jelek. Berkah itu tidak ada kaitannya dengan apapun yang bersifat materi dalam hidup. Berkah itu adalah cara Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada hambanya, tidak diukur dengan ukuran materi. Itu namanya barokah. Barokah itu kata ulama, kalau kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya. Kita punya uang 10.000 tapi cukup. Itu namanya uang yang barokah. Kita punya uang 100 juta tapi hidup rasanya tidak cukup, itu tandanya tidak barokah. Makanya barokah itu tidak terkait dengan sesuatu yang bersifat materi. Dulu di Irak itu ada wali besar namanya Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham ini ditanya punya murid, kata muridnya, guru, saya tidak percaya sama yang namanya barokah. Hidup itu yang penting kaya, hebat, itu yang kita cari. Kata gurunya, anakku, kalau kamu mau percaya dengan barokah, itu tidak perlu kok sampai memperdalam isi Al-Quran. Mungkin baca Quran saja tidak hatam-hatam. Kamu tidak perlu cari itu dalam hadis. Kalau kamu mau membuka kedua matamu, melihat ciptaan Allah di muka bumi ini, kamu akan mengetahui makna dan pentingnya barokah. Kata muridnya, saya harus lihat apa guru? Kata Imam Ibrahim bin Adham, lihat 2 binatang ciptaan Allah. Yang satu kambing, yang satu anjing. Nanti kamu bicara tentang barokah kalau kamu bisa mengetahui 2 binatang ciptaan Allah. Kata muridnya, apa yang harus saya ketahui guru? Sama-sama binatang kok. Kata Imam Ibrahim bin Adham, coba lihat kambing sama anjing dari aspek lahiriahnya. Yang pertama kata beliau, nasab. Nih nasab. Ya, kalau orang ada nasabnya penting. Binatang tidak ada nasabnya tidak apa-apa. Tapi ini mengajarkan kepada muridnya. Coba kamu lihat dari aspek nasab. Nasabnya bagusan kambing apa bagusan anjing? Kata muridnya bagusan anjing guru. Kenapa bagusan anjing? Karena kakeknya anjing ada yang masuk surga. Namanya Genesio Ashabul Kahfi itu. Itu anjing, tidak pernah ngaji babut toharoh, tidak pernah ikut subuh gabungan, tapi masuk surga. Ya, kita ini ikut subuh gabungan itu, malah saya kemarin di Pontianak ada lebih dahsyat lagi itu. Ada kelompok itu orang-orang udah sepuh itu bikin namanya sajadah. Sajadah itu apa? Sholat jamaah berpindah-pindah. Jadi buka subuh gabungannya itu bukan cuma hari Sabtu dengan Ahad. Tiap hari dia pindah-pindah. Namanya sajadah. Saya bilang, ya Allah ini luar biasa. Setiap Pak ini luar biasa. Pak, anjing dengan kambing. Itu nasabnya, kata guru saya, bagusan anjing. Karena anjing itu ada yang masuk surga. Ashabul Kahfi itu. Nggak pernah sholat, nggak ngaji, cuman seneng sama orang soleh.
Ada orang soleh beribadah Maximilian itu, ya penasihat utama pada masa kekaisaran Romawi kuno itu melakukan ibadah di luar kebiasaan bangsa Romawi di Jabal Ar-Rakim di Amman itu Yordania. Itu anjing ngeliat, kata anjing cakep bener nih orang ibadahnya. Itu anjing loh. Anjing tuh tahu mana yang ibadahnya cakep sama yang jelek tuh tahu anjing. Kalau kita nggak tahu itu lebih jelek dari anjing sebenarnya. Anjing aja tahu kok kalau ini bagus, kalau ini anjing tuh nggak, udah kalau gitu gua jagain depan pintu. Itu karena bergaul dengan orang soleh, maka anjing ini Allah berikan apa yang Allah berikan kepada orang soleh itu jadi mukjizat. Tidur 300 tahun, begitu bangun itu anjing hidup sama dengan ashabul apa ini? Kahfi. Ashabul kahfinya Allah matikan kembali, anjingnya ikut mati. Nanti ashabul kahfi masuk surga, anjing itu kata Imam Nawawi dalam tafsir Munir itu ikut masuk surga. Berarti nasabnya cakep Pak. Bapak kalau ada anjing di depan Darul Mukri ini jangan dilempar-lempar batu. Nanti anjingnya ngomong, lu jangan sembarangan. Gua keturunan anjing soleh ini kan gitu. Babe gua ada di surga, babe lu ada di mana? Kata anjing begitu. Ini dari aspek apa ini? Nasab. Sementara kambing itu ada di surga, malah Allah keluarin itu jadi fidaknya Nabi siapa itu? Nabi Ismail. Ini kata guru saya dari aspek nasab cakepan anjing. Yang kedua dari aspek ilmu. Ilmunya anjing itu menjadi pembuktian firman Allah di surah Al-Maidah itu. Sayangnya kita Al-Maidah itu tahunya cuma 51. Ya, sebelumnya ndak tahu, setelahnya apalagi. Ya, kalau baca Quran Hatam di Al-Maidah itu luar biasa. Ketika Allah berbicara tentang yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh kemudian punya ilmu, itu derajatnya Allah angkat. Ilmu apapun kalau memberikan manfaat kepada umat manusia, maka orang yang punya ilmu itu naik derajat. Termasuk siapa? Anjing. Anjing itu dalam fikih ilmunya itu bermanfaat. Maka di surah Al-Maidah itu dibedakan. Kita nyebut anjing dalam bahasa Arab tuh namanya kalbun. Tapi kalau anjing sekolahan itu bacanya jadi mukallibina dalam Quran itu. Mukallib itu apa? Itu anjing yang sekolah. Dulu di Jakarta ini Pak, ya saya pernah kaget itu. Ada mobil berhenti, anjing keluar. Ada mobil berhenti, anjing keluar. Saya tanya itu sama satpamnya, itu security-nya. Pak, ini apa? Kok anjing masuk ke sini? Oh ini sekolah anjing Pak katanya. Saya kaget. Loh, anjing ada sekolahnya? Ada, Bapak kurang piknik kan gitu kan? Ya ada anjing. Saya lebih kaget lagi. Uang pangkalnya 75 juta. Masya Allah, itu kalau sekolah di pesantren saya, itu fid dunya hasanah, itu wafil akhirati 7 turunan masuk pesantren cukup itu. Ini saya, ya Allah, memang anjing ini kalau sekolah gimana? Saya belajar ilmu itu ingat sama fikih. Anjing itu ilmunya bisa merubah yang haram buat kita jadi halal. Itu ilmunya anjing. Anjing itu Pak, kalau sekolah nih ya, anjingnya ngerti dipakai berburu. Ada hewan kayak yaks itu di Australia yang besar banteng itu, nggak mungkin disembelih Pak. Atau saya habis nonton balapan di Mandalika kemarin, kemudian jalan-jalan di NTB itu banyak rusa. Saya mau tangkap, larinya kenceng, ya kan? Maka saya kebetulan punya anjing nih. Anjing saya ini anjing berilmu. Saya panggil, sini loh, katanya. Ya, kata saya pegang, ini kata guru anjing caranya. Pegang, kata ustadznya anjing, itu keren ustadznya anjing itu. Pakai jas, pakai dasi, ya, keren itu. Kata Al-Mukarram nih, ustadz anjing nih, ya, itu pegang 2 mata bapak gini. Kemudian tunjuk sasarannya, kemudian tunjuk anjingnya. Nanti dia akan bilang, guk, gitu. Guktornya paham bos, ya kan? Bos mau kijang itu saya terkam untuk bos kan, saya lakukan. Itu dalam fikih Imam Syafi'i sederhana kok. Tinggal kita tepuk paha kanannya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Giginya anjing nanti kalau menggigit leher kijang tadi, itu menjadi gantinya adzabhus syar'i, cara menyembelih sesuai dengan ajaran Islam. Ini unik. Islam itu kalau mau makan binatang halal sapi, syaratnya harus dipotong. Yang motong itu harus pisau. Pisau itu yang tajam. Boleh dari apa saja. Boleh. Mau dari bambu, mau dari baja. Terserah kata Islam. Tapi satu, nggak boleh berbahan dasar tulang. Kalau bahan dasarnya tulang, kayak bapak misalnya ada taringnya gajah, bapak dapat, bapak asah tuh, bapak potong, haram itu. Karena bahan bakunya itu dari tulang. Secara fikih nggak boleh digunakan untuk alat memotong.
Tapi giginya anjing yang bahan bakunya sama dengan tulang, itu Allah katakan nanti kalau diterkam lehernya mati ini kijang, bisa halal, bisa haram. Kapan halal? Kalau saya datang nih, begitu saya perintahkan anjing tadi tolong bunuh itu sapi, dia gigit lehernya sampai mati. Begitu saya datang, sapinya utuh. Rupanya anjing ini baru belajar babul amanah Riyadhus Shalihin. Ini anjing sekolahan, dia tahu bahwa sapi itu amanah di tangan saya untuk siapa? Untuk bos saya. Saya sampai di sana, sapinya utuh, kambingnya utuh. Maka vonis fikihnya katakan sapi yang diterkam anjing tadi hukumnya jadi apa itu? Halal. Tuh lihat. Saya kadang-kadang mikir, Pak. Ini anjing kok lebih apa ya? Lebih amanah dari panitia maulid. Iya, saya di pesantren Habib Hud biasa datang itu. Semua yang datang tuh kita kasih makan, Habib. Yang saya suruh jaga itu santri saya. Saya suruh jaga, ini satu kelas ada 50 nampan. Nanti satu nampan bertiga cukup 150. Berarti kalau ada 30 kelas, ini bisa 5.000 orang. Saya bagi begitu. Nah, selesai dia bagi kepada santri, kepada hadirin tamu, tuh saya panggil murid saya. Sini kamu. Sudah selesai tugas? Sudah. Ayo makan sama saya. Nggak usah. Saya seneng banget. Ini rupanya mantep hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Pokoknya tamu yang saya hormati. Saya bangga pertama kali, Ustaz. Tiba-tiba temennya bisikin, dia sih nggak mau makan gitu. Emang kenapa? Udah kenyang. Makan apa kata saya? Lah katanya, di kelas itu ada 50 nampan. Dari 50 nampan diambil 1 sendok, nggak berasa tuh. Ya, ada nampan nih, nasi kebuli nih, ya kan? Diambil 1 sendok, kelihatan kagak? Kelihatan kagak? Dia ambil setiap nampan. Jadi makannya cuma 1 sendok, tapi dari 50 nampan. Kan sama dengan 3 piring, Mbak. Saya pikir Masya Allah, ini santri milenial, ya kan? Pinter dan cerdas. Santri milenial cerdas, Pak. Hukum fikih itu dimain-mainin. Ada mangga kiai. Kalau diambil namanya nyolong. Kalau diambil namanya nyolong, dia gerak-gerakin, Pak. Gerak-gerakin jatuh mangganya. Bab fikihnya namanya lukotoh. Kan ya? Dia nggak nyuri, tapi dia nemu. Ini canggihnya. Soal halal haram nanti Habib Hud yang menjelaskan. Kan begitu. Tugas saya hanya menyampaikan. Lah ini yang kedua, coba lihat itu. Dari aspek ilmunya, hebat ilmunya anjing itu. Begitu dia jujur, ngerti asidku. Maka saya kadang-kadang itu Habib ya, kalau ada pejabat masih nyolong di negeri ini, saya kepengen disekolahkan di sekolah anjing itu, ya kan? Supaya tahu itu amanah. Ini punya bos saya, ndak saya makan. Ini punya rakyat bansos ini, ya mohon jangan dikorupsi, kan begitu. Itu hebatnya anjing. Allah angkat derajatnya dari gigitannya yang najis mughalladhah, itu cukup dicuci, binatangnya jadi halal. Ilmunya hebatan ilmu anjing. Coba ilmu bandot, rusak dunia ini. Ya kan? Itu dari aspek apa ini ilmu. Yang ketiga, dari aspek fisik, Pak. Bandot sama anjing, cakepan mana? Saya udah pernah coba. Anak saya yang nomor 2 itu seneng sama binatang. Binatang apa aja dia seneng, termasuk anjing. Mau beli takut karena anaknya ustadz, kan gitu. Tapi sama anjing itu senang luar biasa. Kucing senang, macan senang, pokoknya binatang yang kayak gitu. Dulu waktu saya masih tinggal di Senopati, itu pagi-pagi kalau hari Ahad itu, banyak orang bule itu Jalan Sriwijaya itu pegang anjing. Anak saya itu negor orang bule, saya nggak tahu ngomong apa dia. Ya, tahu-tahu sama bule itu saya dipegangin anjing, Habib. Itu pengalaman pertama saya dikasih anjing. Ya, kalau dikasih amplop sering, gitu. Tapi dikasih anjing, itu saya kaget. Tahu-tahu orang bule itu menyerahkan. Saya bilang, nak kamu ngomong apa begini, Bi? Udah sering foto sama ulama, katanya. Sekali-kali foto sama anjing. Mau ndak mau anak, kan ustadz itu kalahnya 2, Pak. Kalah sama anak, kalah sama istri, itu doang, ya kan? Ya, kalau di masjid sih, wah berani banget kan gitu. Nah, akhirnya karena rasa sayang kepada anak, sudahlah. Saya ingin memenuhi keinginan anak saya, foto, dia ngatur. Saya sebelah kanan, anjing tengah, dia sebelah kiri. Foto, nggak apa-apa sampai di foto itu. Toh anjingnya kering, kan ndak najis. Yang jadi masalah, dimasukkan Instagram sama anak saya. Itu yang jadi masalah, diupload dia. Begitu diupload, saya juga nggak tahu. Hari Senin dia sekolah, kan handphonenya di rumah. Saya baca-baca ini, penting buat orang tua. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang dikerjakan oleh anak kita di media sosial. Saya baca-baca, saya kaget. Masya Allah, gambar saya ini sama anjing, sama anak saya. Nah, komennya itu loh, yang menyedihkan buat saya. Anak saya itu namanya Alifa. Ditegur sama temennya, Alifa, anjingnya keren. Komentar pertama. Komentar kedua, Alifa, anjingnya gemesin.
Ketiga, siapa nama anjingnya? Kenalan yuk. Itu yang komen 60, Pak. Sampai 30, nggak ada yang nanya saya. Ya, nggak ada yang nanya anak saya Alifa, bapaknya namanya siapa sih? Bapaknya nggak ada. Maka semenjak itu saya nggak mau nyalon DPR, Habib. Karena berdasarkan survei internal, elektabilitas saya yang ustadz ini kalah sama anjing, Pak. Bayangin. Berarti iya betul, Pak. Polisi itu kalau pegang anjing kan gagah. Anjing K19 itu yang ada di bandara yang harganya 2 miliar itu kalau dipegang, Pak, orang yang kurus pegang itu jadi gagah. Coba polisi biar brimob gagah, tukar di bandara. Jangan pegang anjing, pegang bandot yang paling gede. Pegang aja itu bandot. Kira-kira polisinya jadi gagah apa dihina orang? Oh, stres ini, ya kan? Secara fisik hebatan siapa itu? Hebatan anjing nih. Nah, tapi guru saya bilang, yang hebat kayak gini tuh kalah sama kambing. Kalahnya di mana? Guru saya itu pinter, Pak. Kata guru saya, lihat waktu lahiran. Kalau ada perempuan nih, kambing perempuan sama anjing perempuan hamil, lahiran. Anaknya banyakan anak kambing apa banyakan anak anjing? Banyakan anak anjing itu. Anak anjing kalau lahir bisa 6, bisa 7 itu. Sementara kambing kalau lahir 1, paling banyak 2. Kalau kambing sampai lahiran 3, Bapak cepat sholat duhur itu. Mungkin kiamat kurang 2 menit tuh. Ini lahir itu 1, Pak. Tak, kata guru saya, coba lihat anjing dengan kambing kalau punya anak. Banyakan anaknya kambing apa banyakan anaknya anjing? Tegas jawabannya, banyakan anaknya anjing. Kamu lihat dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang lahirnya banyak, itu anjing. Yang matinya banyak, anak anjing apa anak kambing? Anak kambing, Pak. Kambing tuh matinya, subhanallah, pagi ini udah banyak yang mati. Coba ke pasar di Cipinang, ya, asal ada pasar. Coba aja tanya, Pak, di mana daging kambing? No. Kalau berani tanya, di mana daging anjing? Coba aja deh. Nanti malam tuh banyak orang Madura jualan sate. Tanya sama orang Madura itu, Pagi, ini satenya, sate kambing apa sate anjing? Mesti lu nanya apa ngajak berantem, kan begitu toh? Singkatnya begitu, Pak. Yang lahirnya banyak itu anjing, yang matinya paling sering kambing. Tadi saya lihat ada kidir itu di belakangnya. Jangan-jangan ada nasi kebuli itu. Jangan-jangan ya. Ya nggak apa-apa, saya cuma ngasih tahu tidak ikut menikmati, Pak. Saya habis ini pergi gitu. Nah, nasi kebuli contohnya. Tiap ada maulid yang mati siapa? Anjing apa kambing? Kambing. Jadi musuh terbesar kambing itu maulid Nabi gitu. Lu cinta Nabi boleh, kenapa gua yang mati? Kata siapa ini? Kata kambing. Itu akekahan, yang mati siapa? Yang mati siapa? Kambing. Nikahan, catering nanya, ini rendangnya sapi apa anjing? Gak ada begitu. Mesti sapi atau matinya sering, Pak. Tapi kata guru saya, dalam kenyataan sehari-hari kita lebih banyak melihat kambing daripada melihat anjing. Bapak masuk ke peternakan kambing itu jumlahnya besar sekali, padahal lahirnya sedikit, mati tiap hari, tapi eksistensinya itu lebih banyak daripada anjing. Kata guru saya, tahu enggak kamu kenapa anjing lahirnya banyak tetapi hidupnya sedikit? Itu cuma kalah gara-gara anjing nggak dapat barokah, kambing dapat barokah. Saya mikir-mikir berkahnya di mana? Kata Ibrahim bin Adham, coba kamu lihat. Anjing itu kalau malam tidak pernah tidur. Muter di kampung itu. Sekitar pesantren saya di Jogakarsa itu anjing tuh banyak, Pak. Itu kalau jam 1 malam, jam 2 malam, anjing tuh nggak tidur-tidur, Pak. Muter aja. Ada yang minum, ada yang nonton TV, ya kan? Macam-macam tuh, ada yang pegang kartu. Banyak itu anjing tuh, nggak tidur-tidur, nggak ngantuk. Tapi anehnya, kalau saya kayak sekarang nih, berangkat tadi dari rumah itu, sebelum subuh, itu nggak ketemu anjing, Pak. Anjingnya tidur semua. Kalau jam 10 nggak ngantuk, jam 11 nggak ngantuk, jam 1 nggak ngantuk, jam 2 seger, tapi setengah 4 tidur, itu anjing, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nih nanti malam nonton Real Madrid sama Barcelona seger gitu. Tapi mau subuh ngantuk, tolong besok pagi cepat ke rumah sakit periksa DNA-nya. Ya. Jangan-jangan kecampur sama DNA anjing kan gitu. Kenapa? Karena yang suka tidur sebelum subuh itu anjing. Sebaliknya kata guru saya, kambing itu sebandot-bandotnya bandot dan sebandit-banditnya bandit. Kalau kambing laki bandot, kalau kambing perempuan namanya bandit. Bandot ketemu bandit ramai Indonesia gitu. Nah, sebandot-bandotnya kambing, sebrengsek-brengseknya kambing. Itu kalau Isya tidur, Pak. Ya, itu saya udah tanya sama pakar bandot ya, supaya saya pidato enggak ditentang orang. Saya udah tanya sama orang yang biasa, oh enggak Pak Ustaz. Kalau ada bandot, itu Isya mesti pulang ke kandang tidur itu. Kalaupun sebelum Isya ketemu dengan janda cantik,
Itu sama bandot cuman diinget-inget kandangnya di mana, gitu doang. Tapi tidak dieksekusi malam itu, kan begitu kan? Dia pasti nunggu besok pagi karena buat bandot Isya wajib tidur. Nanti kambing ini bangunnya jam 3 malam. Waktu yang paling baik wabil asharihum yastaghfirun. Ketemu dengan sepertiga malam di mana Allah turunkan barokah, maka kambing itu bangun di waktu yang penuh keberkahan, fatudriku hal barokatu, kata guru saya, dia dapat barokah. Jadi orang itu berkah nggak berkah itu bukan karena kiainya. Ada kiai yang barokah ada kiai yang nggak barokah ada ya. Pasang tarif di mana-mana ya, kaya enggak, penipu ujungnya. Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak gitu, ada kiai yang nggak pernah ngelihat amplop, Pak. Nggak pernah lihat amplopnya, entah isinya dihitung mungkin, itu lain masalah. Tapi ada yang ikhlas betul itu. Tapi hidupnya apa itu? Barokah. Ada orang yang kelihatannya tidak cukup, tapi dia bisa barokah. Ada orang yang tidak punya kasur, tapi dia bisa tidur. Ada orang yang mampu membeli kasur, tapi dia tidak tidur-tidur. Ada orang yang miskin, tapi anaknya bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi. Ada orang yang sangat berkuasa, hartanya luar biasa, tapi anaknya bahkan untuk sekolah dengan baik, dia tidak mungkin untuk mencapai itu semua. Itu tandanya dalam hidup itu yang penting adalah al-barokah. Maka kita mulai pagi hari ini, bangun dengan meraih keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan pun kita bisa menerapkan keberkahan itu. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan guru-guru kita Al-Habib Hud Istiqomah senantiasa membimbing kita semua di jalan kebaikan. Mudah-mudahan kita yang mencintai beliau dan beliau yang insya Allah mencintai kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia bersama orang-orang yang mendapatkan keberkahan, dan di akhirat bersama para anbiya wal mursalin wassalihina wasyuhada, dan berkumpul dengan orang-orang yang disebut dalam Al-Quran wa hasuna ulaika rafiqa.